hidup ideal itu nggak ada. Makanya kita itu berusaha untuk membangun hidup itu dengan realita. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya masih berumur 31 tahun. Saya sama dengan perempuan lain, ingin ekonomi membaik, ingin dimengerti, ingin kehangatan dan hal-hal yang lebih intim. Tapi semuanya tidak saya dapatkan. Apakah saya termasuk istri yang menuntut, Ustadz? Sementara saya membantu mencari nafkah juga dengan berjualan makanan online di rumah. Kembali kepada yang Anda katakan ya ukhti, hidup ideal itu nggak ada. Hidup ideal itu nggak ada. Makanya kita itu berusaha untuk membangun hidup itu dengan realita. Jangan bangun hidup itu di atas apa ya? Ya di atas apa? Mungkin kadang-kadang itu tontonan itu luar bener. Aku kadang-kadang itu jengkel sama beberapa apa ya cerpen-cerpen berbau Islami dalam tanda kutip itu, masya Allah, membayangkan suami istri itu kayak hidup di surga. Jadi hidup di surga nggak pernah punya masalah, saling memahami dengan tepat. Itu di luar kapasitas normalnya manusia. Difilmkan itu kayaknya istrinya itu bidadari, suaminya itu apa. Sehingga kalau image itu yang muncul di tengah masyarakat, itu kan ada masalah dikit itu rawan ya Ote. Ada masalah dikit itu yang rawan. Bangunlah di atas realita bahwasanya namanya keluarga itu mesti tengkar. Kok mesti tengkar ya? Bahasanya gimana ya? Namanya rumah tangga itu mesti ono gak cocoknya itu, ono gak cocoknya itu pasti. Jadi lah tinggal bagaimana kita itu ngatur hidup. Jadi misalkan dalam sisi ekonomi, siapa sih yang tidak ingin kaya? Siapa sih yang tidak ingin kaya? Tapi urusan orang itu kaya dan urusan orang itu miskin itu kan urusan yang gawe urip. Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja itu ibadah, rizki itu jatah. Yani rizki itu jatah. Kalau kemudian kita itu ingin bahagia dengan kondisi kita, maka resepnya Rasulullah SAW itu bukan meningkatkan ekonomi. Meskipun boleh lah ya. Tapi resep awal itu bukan itu. Resep awal itu adalah kata Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, warza bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Kamu itu kok ridho dengan apa yang Allah tandumkan kepadamu, apa yang Allah berikan kepadamu. Takun aghnan nas, kamu itu akan menjadi orang yang sangat kaya. Kamu itu akan menjadi orang yang kaya. Kalau dengan cara semacam itu kita itu berpikir tanpa mengurangi aktivitas. Jadi konsep yani kerja itu gini loh. Yani kerja yang cocok dengan kondisi sendiri. Jadi yang cocok dengan kondisi sendiri. Jadi para ulama mereka itu berselisih pendapat. Kerja yang paling bagus itu apa? Sebagian ahli mengatakan dagang. Sebagian ahli mengatakan alasannya dagang itu karena yani berapa persen rezeki itu di dagang. Sebagian ulama mengatakan tani, misalkan begitu ya, tani. Karena tani itu ayam, banyak tawakal. Sebagian ulama mengatakan kerajinan tangan. Karena Rasulullah SAW pernah memuji Nabi Daud. Yani yang amal yang paling bagus itu adalah hasil kerja tangan dan macam-macamnya. Ada satu konsep yang sangat bagus dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yang beliau mengatakan kerja yang paling bagus, yang paling ayem di hati. Yang paling ayem. Ono ada orang itu loh, dagang itu gak bisa turu, gak bisa tidur. Kenapa? Ada tipikal orang itu utang, gak bisa tidur, diutangi gak bisa tidur. Kalau begitu kamu jangan dagang, cari yang lain. Jadi yang lain. Begitu. Jadi pekerjaan yang tidak mengganggu ibadah membuat jiwanya itu ayem. Lalu itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, lakukan secara maksimal, profesional. Jadi profesional dilakukan secara maksimal usaha tersebut. Karena Rasulullah SAW itu mengatakan, "Yani innallaha yuhibbu idza 'amila al-'abdu 'amalan an yutqinahu." Allah itu senang jika seorang hamba itu beraktivitas yang maksimal. Aktivitas yang maksimal. Lah, setelah itu kita lakukan kemudian maksimal dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berapapun pandum yang Allah berikan, berapapun jatah rezeki yang Allah berikan, qanaa'au.
terima dengan ridha, disikapi dengan qanaah, yakin cukup, yakin lebih. Yakin itu cukup, yakin ini itu lebih. Lah, itu yang pertama. Yang kedua ya ukhti, ungkapan antum tadi, saya itu sebagaimana semua wanita kepingin dimengerti, kepingin difahami, kepingin. Siapa yang gak kepingin? Suami anti juga kepingin. Suami itu juga kepingin untuk difahami, kepingin untuk dimengerti. Makanya kembali kepada kepada konsep tafahum, saling memahami, konsep untuk berdiskusi, musyawarah. Betapa banyak orang itu yang mampu membaca bahasa isyarat, dan betapa banyak orang itu yang nggak mampu kecuali tegas. Kalau memang anti berada pada posisi sebagai seorang istri dari laki-laki yang tidak mampu membaca isyarat, tidak mampu membaca isyarat, menggunakan bahasa isyarat gak paham, maka kenapa harus memaksakan diri dengan bahasa isyarat? Terus terang aja. Terus terang sebagai istri itu ya kepingin gini. Apabila antum melihat suami anti itu bisa tapi belum ada arah ke sana. Bisa jadi loh karena suami anti itu gak ngerti aja. Gak ngerti, atau mungkin karena kesibukan, atau mungkin karena ini, atau mungkin karena itu. Ini dengan konsep kita itu memahami kondisi suami, kondisi ini, kondisi itu, maka akan mudah untuk memahami masalah. Ini akan mudah untuk memahami permasalahan. Adapun anti tadi yang bantu kehidupan keluarga, alhamdulillah itu adalah kebaikan di atas, kebaikan di atas kebaikan. Jadi pertahankan keluarga dengan bagus, ya dari bahwasanya kehidupan rumah tangga itu jembatan ke arah surga, dan yang kita impikan adalah keluarga kita bertahan sampai ke dalam surga. Satu masalah lagi ya ukhti, jangan banyak fokus di titik kekurangan. Nelongso sampean. Ini jangan banyak fokus di titik kekurangan. Anak itu sering menggunakan bahasa gelas setengah. Gelas itu isinya separuh. Betapa banyak orang itu yang syukur mendapatkan gelas isinya separuh. Dan betapa banyak orang itu yang nelongso mempunyai gelas ini separuh. Tinggal cara pandangnya. Kalau yang kita pandang itu titik lebih, alhamdulillah, saya memiliki air untuk minum. Meskipun setengah gelas, pokoknya kan punya. Lah, tapi orang yang memandang gelas itu di titik kekurangannya, nelongso, nangisi karena gelasnya nggak penuh. Padahal dia punya separuh. Yang ditangisi itu kurangnya itu. Yang ditangisi itu ini titik kekurangan tersebut. Cobalah pahami. Nikmat yang Allah berikan kepada Anda dengan mendapatkan suami itu di titik mana coba? Suami misalkan gelem ngaji. Suami ngaji itu makhluk langka loh, perlu dipelihara ben nggak punah. Ini nggak punah. Mau ngaji, mau nganter ngaji. Ya meskipun cuek, kadang-kadang itu gak romantis, tanda kutip. Nah, kalau yang dijadikan patokan romantis itu adalah drakor, ya itu masalah lain. Ini, kalau yang dijadikan titik romantis itu adalah film, itu masalah lain. Kadang-kadang negeri kita itu loh, negeri yang dibangun di atas Rama Sinta. Apa itu Romeo Juliet, drakor, gak karuan kalau itu standarnya. Ini kalau itu standarnya, tatkala suami bekerja, ya anak nggak bela suami itu. Coba kita itu berpikir yang realistis aja lah, yang realistis. Seandainya ini majelis suami, itu anak akan mengatakan fahami istrimu. Wanita itu adalah Rasulullah SAW itu mengatakan kepada para suami, alaikum bil qawarir. Kamu itu hati-hati loh yo. Kamu yang kamu pegang itu qawarir. Qawarir itu gelas-gelas kaca tipis. Jadi gelas, botol, kaca tipis. Itu sekali guling jatuh. Dan ini jatuh, balik nolak pecah. Nih pecah itu direlem lagi, gak bisa balik kayak awal. Hati-hati wahai para suami. Makanya konsep yang dibangun oleh syariat, konsep ya ukhti yang dibangun oleh syariat, itu adalah konsep apa ya? Konsep hidup di dunia untuk mencari surga. Jadi hidup di dunia untuk mencari surga. Konsep jadi untuk orang itu bagaimana bisa berbuat dan tidak banyak nuntut. Jadi bisa berbuat tidak
tidak banyak nuntut. Ya difahami dari semua yang Anda katakan tadi meskipun gak urut ya. Jadi titik-titik masalah yang ada itu kemudian dibangun, mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Wallahu a'lam.